permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Barito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Nah, siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Barito. Kapolsek Barito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelasin. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu dan banyak itu adalah apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping Rukap Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Barito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Barito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya bagaimana? Dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu. Dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu 50 juta? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Pada Reskrim. Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanya. Terus terkait ini, terkait kader Pak, kader. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak Desa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal, yang mana ini proses ya, dalam arti
kemudian ini menyampaikan Pak, saya ada masalah apa terkait masalah pengumpulan siswa ya. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana. Kejadiannya Pak di sekolah. Oh, di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya, karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo, yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa, kami pun tidak tahu jelas. Keterangan masalah itu. Oke, kemudian Pak yang terkait ini itu Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Gimana? Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kami itu ada yang nomornya kita dulu. Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menjalani pemeriksaan sebagai saksi di bidang profesi dan pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra. Rokiman diperiksa terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kades Wonuwaraya diperiksa di ruangan bidang Propam Polda Sultra pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Sebelumnya terdapat 6 personel polisi terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan, 3 Polsek Baito telah menjalani pemeriksaan terkait uang damai 50 juta rupiah tersebut. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian membenarkan pemeriksaan Kepala Desa Wonuwaraya tersebut. Ia benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani, ujar Iis saat ditemui di ruangan kerjanya. Ia menambahkan pihaknya akan mengumumkan hasilnya setelah semua pihak yang terlibat dalam isu uang damai tersebut diperiksa dan dimintai klarifikasi. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, lebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pela Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito,
kata Ivan saat ditemui Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andolo begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada saat Sore rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada dua video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada dua video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu beredar yang pakai jaket coklat, itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya?
Ya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral, Ya. beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping Rukap Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian saya Dipanggil saya. ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya kata-kata Dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu, dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu 50 juta? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Pak Reskrim. Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Oh, Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya Sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat itu. jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenar-benar. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kantor Pak, kantor. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah. Masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa ya, siswa. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh, di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo
yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan Masalah itu. Oke, kemudian Pak yang terkait ini Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kani itu ada yang Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menjalani pemeriksaan sebagai saksi di bidang profesi dan pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra. Rokiman diperiksa terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kades Wonuwaraya diperiksa di ruangan bidang Propam Polda Sultra pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Sebelumnya terdapat 6 personel polisi terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan, 3 Polsek Baito telah menjalani pemeriksaan terkait uang damai 50 juta rupiah tersebut. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian membenarkan pemeriksaan Kepala Desa Wonuwaraya tersebut. Ia dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani, ujar Iis saat ditemui di ruangan kerjanya. Ia menambahkan pihaknya akan mengumumkan hasilnya setelah semua pihak yang terlibat dalam isu uang damai tersebut diperiksa dan dimintai klarifikasi. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk Fano pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pela Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan.
Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan, makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andol begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sumatera ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih, itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pak Jari ya di
rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi. Kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping dekat Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya Kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu. Dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Pada Reskrim. Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya Sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat itu. jujur, artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait terkait kantor Pak, kantor. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah. Masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa ya, Siswa sekolah. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh, di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan Masalah itu, oke, kemudian Pak yang terkait ini Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kanit itu ada yang nomornya kita dulu.
Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menjalani pemeriksaan sebagai saksi di bidang profesi dan pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra. Rokiman diperiksa terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kades Wonuwaraya diperiksa di ruangan bidang Propam Polda Sultra pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Sebelumnya terdapat 6 personel polisi terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan, 3 Polsek Baito telah menjalani pemeriksaan terkait uang damai 50 juta rupiah tersebut. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian membenarkan pemeriksaan Kepala Desa Wonuwaraya tersebut. Ia benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani, ujar Iis saat ditemui di ruangan kerjanya. Ia menambahkan pihaknya akan mengumumkan hasilnya setelah semua pihak yang terlibat dalam isu uang damai tersebut diperiksa dan dimintai klarifikasi. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pela Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik,
mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan, makanya saya tarikannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan, baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andol begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tegaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelasin. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke
tribun tribun camat yang ada di samping rujak camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya bagaimana? Kata-kata Dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu. Dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu 50 juta? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Pak Reskrim. Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya Sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat itu. jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kantor Pak, kantor. Ya, kronologis. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak Desa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah. Masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa ya. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh, di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan Masalah itu, oke, kemudian Pak yang terkait ini Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Iya Pak, benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kanit itu ada yang nomornya kita dulu. Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menjalani pemeriksaan sebagai saksi di bidang profesi dan pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra. Rokiman diperiksa terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kades Wonuwaraya diperiksa di ruangan bidang Propam Polda Sultra pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024.
Sebelumnya terdapat 6 personel polisi terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan, 3 Polsek Baito telah menjalani pemeriksaan terkait uang damai 50 juta rupiah tersebut. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian membenarkan pemeriksaan Kepala Desa Wonua Raya tersebut. Ia benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani, ujar Iis saat ditemui di ruangan kerjanya. Ia menambahkan pihaknya akan mengumumkan hasilnya setelah semua pihak yang terlibat dalam isu uang damai tersebut diperiksa dan dimintai klarifikasi. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH HAMI sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH HAMI akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pela Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasat Pol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu,
Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan, makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan, baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andol begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sumatera ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelasin. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping Rujak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya bertemu teman-teman kepala desa
situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa itu. Nah disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali, dia kenapa benar? Coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya bagaimana? Kata-kata Dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu, dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu 50 juta? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Pak Reskrim. Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya Sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat itu. jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kantor Pak, kantor. Ya, kronologis. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak Desa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah apa terkait masalah pengumpulan siswa ya Siswa ya. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana. Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah, maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi ke kepala sekolah. Nah setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan Masalah itu. Oke, kemudian Pak yang terkait ini Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kanit itu ada yang nomornya kita dulu. Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menjalani pemeriksaan sebagai saksi di bidang profesi dan pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra. Rokiman diperiksa terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kades Wonuwaraya diperiksa di ruangan bidang Propam Polda Sultra pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Sebelumnya terdapat 6 personel polisi terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan, 3 Polsek Baito telah menjalani pemeriksaan terkait uang damai 50 juta rupiah tersebut. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian membenarkan pemeriksaan Kepala Desa Wonuwaraya tersebut. Ia benar,
Tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani, ujar I saat ditemui di ruangan kerjanya. Ia menambahkan pihaknya akan mengumumkan hasilnya setelah semua pihak yang terlibat dalam isu uang damai tersebut diperiksa dan dimintai klarifikasi. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH HAMI sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH HAMI akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pela Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasat Pol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin.
Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Suruludin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Suruludin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Suruludin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya, tadi di sidang di PN Andol begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sumatera ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada dua video Pak Desa. Kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada dua video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana malam Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Bajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun camat yang ada di samping camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Gitu.
susah sekali. Kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan misalnya bagaimana? Dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya yang mana terkait dana 50 juta itu. Dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu 50 juta? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Pak Reskrim. Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir. Atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya Sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat itu. jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenar-benar. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kadel Pak, kadel. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah. Masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa, kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan Masalah itu, kemudian Pak yang terkait ini Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Gimana? Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kanit itu ada yang Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menjalani pemeriksaan sebagai saksi di bidang profesi dan pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra. Rokiman diperiksa terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kades Wonuwaraya diperiksa di ruangan bidang Propam Polda Sultra pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Sebelumnya terdapat 6 personel polisi terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan, 3 Polsek Baito telah menjalani pemeriksaan terkait uang damai 50 juta rupiah tersebut. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian membenarkan pemeriksaan Kepala Desa Wonuwaraya tersebut. Ia benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani, ujar Iis saat ditemui di ruangan kerjanya.
Ia menambahkan pihaknya akan mengumumkan hasilnya setelah semua pihak yang terlibat dalam isu uang damai tersebut diperiksa dan dimintai klarifikasi. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pela Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasat Pol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya.
Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andol begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sumatera ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk
mengatakan yang tidak sebenarnya ya seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan misalnya Dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu 50 juta? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kani. Pak Kani Pak Presiden. Kani Presiden. Pak siapa Pak? Pak Amir. Atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya Sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat itu. jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenar-benar. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait terkait kadel Pak, kadel. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kani untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak Desa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah. Masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa ya. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa, kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan Masalah itu. Oke, kemudian Pak yang terkait ini Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Ini Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kani itu ada yang Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menjalani pemeriksaan sebagai saksi di bidang profesi dan pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra. Rokiman diperiksa terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kades Wonuwaraya diperiksa di ruangan bidang Propam Polda Sultra pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Sebelumnya terdapat 6 personel polisi terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan, 3 Polsek Baito telah menjalani pemeriksaan terkait uang damai 50 juta rupiah tersebut. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian membenarkan pemeriksaan Kepala Desa Wonuwaraya tersebut. Ia benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani, ujar Iis saat ditemui di ruangan kerjanya. Ia menambahkan pihaknya akan mengumumkan hasilnya setelah semua pihak yang terlibat dalam isu uang damai tersebut diperiksa dan dimintai klarifikasi. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel.
Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujab. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH Hami sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH Hami akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Pele Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujab Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasat Pol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut.
Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati, dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andol begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore Dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sultra ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada 2 video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada 2 video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba cerita. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pajari ya, di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Pak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya Kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu. Dia menyampaikan bahwa
itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. permintaan dari siapa itu? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Kepada Reskrim. Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir atau Pak Amir. Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya Sehingga jujur memberikan pernyataan di klarifikasi tempat itu. jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenar-benar. Begitu. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait terkait kadel Pak, kadel. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kanit untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya. Dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah. Masalah apa? Terkait masalah pengumpulan siswa ya, siswa. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana? Kejadiannya Pak di sekolah. Oh, di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan Masalah itu. Oke, kemudian Pak yang terkait ini Pak yang 50 juta kita bisa disebut itu Pak. Iya Pak, benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kanit itu ada yang nomornya kita dulu. Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menjalani pemeriksaan sebagai saksi di bidang profesi dan pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra. Rokiman diperiksa terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kades Wonuwaraya diperiksa di ruangan bidang Propam Polda Sultra pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Sebelumnya terdapat 6 personel polisi terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan, 3 Polsek Baito telah menjalani pemeriksaan terkait uang damai 50 juta rupiah tersebut. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian membenarkan pemeriksaan Kepala Desa Wonuwaraya tersebut. Ia benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani, ujar Iis saat ditemui di ruangan kerjanya. Ia menambahkan pihaknya akan mengumumkan hasilnya setelah semua pihak yang terlibat dalam isu uang damai tersebut diperiksa dan dimintai klarifikasi. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito.
Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito. Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH HAMI sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH HAMI akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru, Camat Baito Ivan Ardiansyah mengatakan guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujak Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujak Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujak Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Sementara itu, rumah dinas Bupati Konawe Selatan akan disiapkan untuk ditinggali guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri atau PN Andulo. Hal tersebut diungkapkan Bupati Konsel Surunudin Dangga, ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengatakan dirinya menyiapkan rumah jabatan Bupati,
dan menawari Supriyani jika ingin tinggal selama menempuh kasus. Di SD Negeri 4 Baito. Nah, untuk itu Tribuners hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Supriyani yang hari ini juga kebetulan baru selesai sidang ya Bu ya tadi di sidang di PN Andol begitu. Baik Bu, sebenarnya saya pengen tanya dulu kabarnya gimana di Bu belakang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Desa. Sore Dan rekan-rekan sekalian dari tim kuasa hukum. Jadi pada kesempatan ini kami dari Ditpropam Polda Sumatera ingin mengklarifikasi kepada Pak Desa terkait adanya video terkait penjelasan Pak Desa tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik Polsek Baito. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada dua video Pak Desa. Jadi, kami ingin mengklarifikasi video yang mana sebenarnya yang menurut Pak Desa sesuai dengan fakta. Nah, situ ada dua video terkait penjelasan dari Pak Desa itu, yakni satu yang kalau saya tidak salah itu berpakaian dinas, satu yang menggunakan jaket. Jadi menurut Pak Desa yang mana yang menurut Pak Desa itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait video. Video itu yang benar adalah yang di kantor camat, yang mana saya memakai baju putih. Itu fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk beredar yang pakai jaket coklat itu saya diarahkan, yang mana saya tersudut seperti itu. Oh begitu. Iya. Jadi menurut Pak Desa di situ kan tadi Pak Desa baru saja menyatakan bahwa Pak Desa merasa diarahkan. Siapa yang mengarahkan Pak Desa sehingga keterangan itu berubah dari yang semula sesuai fakta yang di kantor camat itu? Nah, siapa yang mengarahkan? Yang arahkan Pak Kapolsek Baito. Kapolsek Baito, Pak Idris ya? Iya. Bagaimana kronologis sampai bisa diarahkan? Coba jelaskan. Kronologis awal diarahkan adalah mungkin selama kasus ini viral. Ya. Beliau mencari-cari saya, bukan hanya saya saja yang mencari-cari, dari pihak Polres atau mana. Jadi posisinya pas kejadian waktu malam Rabu, suasana Rabu, yang mana di situ hadir Pak Kapolres Pajari ya di rumah jabatan camat, tepatnya malam hari, yang mana di situ banyak dihadiri oleh beberapa saksi, kami pun tidak tahu, dan banyak itu ada warga, ada apa di situ. Nah, saya memang awalnya diundang oleh Pak Camat untuk menghadiri, namun terlambat, proses sudah berjalan. Nah, setelah itu saya ke tribun Camat yang ada di samping Pak Camat. Di situ saya duduk sambil menikmati rokok. Nah, setelah itu saya pindah tempat di depan persis kantor Camat Baito. Nah, di situ saya ketemu teman-teman kepala desa. Di situ ada Pak Desa Harjaya, terus Pak Desa Masara, RT Abang Peduli, dan Pak Desa Baito. Nah, disitulah tiba-tiba muncul Pak Kapolsek. Dia mengatakan, nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Itu susah sekali. Dia kenapa kemudian coba dibantu dulu saya. Dibantu dulu saya. Ya. Nah, disitulah dari saya mengarahkan saya untuk mengatakan yang tidak sebenarnya jadi seperti itu. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan kata-kata dari Kapolsek itu Pak Idris sampai merasa diarahkan, misalnya Kata-kata dia mengatakan begini, Pak Desa tolong bantu saya, yang mana terkait dana 50 juta itu, dia menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan dari siapa itu 50 juta? Itu permintaan dari yang menyampaikan Pak Kanit. Pak Kanit Pada Reskrim. Kanit Reskrim. Pak siapa Pak? Pak Amir atau Pak Amir.
Oke Pak Desa, terima kasih banyak. Terus ini ingin saya tanyakan, apakah kehadiran Pak Desa di sini merasa diarahkan mungkin atau ditekan oleh kami di sini? Saya Sehingga jujur, memberikan pernyataan di klarifikasi tempat itu. jujur artinya awal mungkin ada rasa bagaimana, namun setelah sampai sini saya merasa lega, senang bahwa saya bisa memberikan keterangan yang sebenar-benar. Gimana om sekalian? Ya, seperti itu. Terus terkait ini, terkait kantor Pak, kantor. Ya, kronologi. Oke Pak Desa, mungkin saya pada kesempatan ini mumpung Pak Desa ada di sini, sekalian mengklarifikasi bagaimana sebenarnya cerita yang terkait permintaan 50 juta oleh Pak Kani untuk penyelesaian masalah ini. Mungkin bisa diceritakan kronologisnya sesuai fakta Pak saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya cerita dari awal yang mana ini proses ya, dalam artian ini warga saya mendatangi rumah saya menyampaikan Pak saya ada masalah apa terkait masalah pengumpulan siswa ya, Siswa sekolah ya. Dengan berjalannya waktu saya menyampaikan ini kejadiannya di mana. Kejadiannya Pak di sekolah. Oh di sekolah. Maka kalau begitu coba hubungi Pak kepala sekolahnya karena menyangkut ini kan di sekolah. Saya sampaikan seperti itu. Baik Pak, kalau begitu saya coba komunikasi dengan kepala sekolah. Nah setelah komunikasi ke kepala sekolah, mungkin dari pihak kepala sekolah sudah melakukan mediasi, sempat hadir ke rumah Pak Wibowo ya, Pak Wibowo yang mana beliau melakukan mediasi. Mediasinya seperti apa kami pun tidak tahu jelas. Setelah itu dari keterangan Masalah itu. Oke, kemudian Pak yang terkait ini Pak yang 50 juta itu kan bisa disebut itu Pak. Ini Pak benar apa? Soalnya di rekaman Pak Kani itu ada yang nomornya kita dulu. Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman menjalani pemeriksaan sebagai saksi di bidang profesi dan pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra. Rokiman diperiksa terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kades Wonuwaraya diperiksa di ruangan bidang Propam Polda Sultra pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Sebelumnya terdapat 6 personel polisi terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan, 3 Polsek Baito telah menjalani pemeriksaan terkait uang damai 50 juta rupiah tersebut. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian membenarkan pemeriksaan Kepala Desa Wonuwaraya tersebut. Ia benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani, ujar Iis saat ditemui di ruangan kerjanya. Ia menambahkan pihaknya akan mengumumkan hasilnya setelah semua pihak yang terlibat dalam isu uang damai tersebut diperiksa dan dimintai klarifikasi. Berikut ini nasib Guru Supriyani usai Camat Baito Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sudarsono, terusir dari rumah jabatan, Rujak. Ia mendapatkan tawaran dari Bupati Konawe Selatan dan juga Kasat Pol PP yang saat ini bertugas sebagai pelaksana harian, Pelah. Camat Baito Ivan Ardiansyah yang menggantikan Sudarsono. Supriyani pun sementara waktu mencari rumah aman baru setelah Sudarsono sudah tidak menjabat sebagai Camat Baito. Sebelumnya, ia dibantu Sudarsono untuk mendapatkan tempat aman selama persidangan kasus dugaan penganiayaan murid ini berlangsung. Namun karena Sudarsono dicopot, sehingga Supriyani harus mencari tempat tinggal sementara untuk mengamankan dirinya. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani merembet hingga ke jabatan Camat Baito.
Imbas dari adanya kasus tersebut terlebih keterlibatan Camat Baito membantu Supriyani berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga yang merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus Supriyani mengganti Sudarsono dengan Ivan Ardiansyah. Supriyani yang sebelumnya tinggal di rumah jabatan Camat Baito terpaksa harus mencari rumah aman yang lain. Sebelumnya, pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito, Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya, Camat Baito dipercayakan oleh penasehat hukum Supriyani untuk memfasilitasi kliennya. Sudarsono pun menyediakan rumah jabatan hingga mobil dinas sebagai kendaraan Supriyani untuk pergi ke persidangan. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Sehingga, Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH HAMI sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut. LBH HAMI akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Namun terbaru